Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Ketemu lagi dengan Mama Hasan setelah sekian lama istirahat. Di sini aku mau bagikan resep kue bikang yang paling cantik yang pernah aku bikin ya. Ini resep rahasia dari teman lama penjual kue bikang. Mau tahu bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu santannya. Ini sebanyak 900 ml atau bisa maksimal itu 1000 ml ya, atau 1 liter. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan dan 1 sendok teh garam. Nah, ini kita hangatkan, kita rebus, jangan sampai pecah. Jadi cukup mendidih di bagian pinggirannya seperti ini sudah cukup ya. Oke, ini kita matikan api kompornya, kita diamkan dulu sambil kita menunggu agak hangat. Kita siapkan bahan keringnya. Ada 225 gram gula, kemudian tambahkan 250 gram tepung beras, 250 gram tepung terigu. Jadi ini cuma 4 bahan, yaitu santan, tepung beras, tepung terigu, dan juga gula ya. Ini bahan keringnya kita aduk-aduk dulu. Nah, setelah diaduk-aduk, ini santannya sudah sedikit hangat, jadi gunakan santannya yang panas, cenderung hangat gitu ya, jangan sampai yang dingin, karena ini aku pakai resep 1:1. Nah, seperti ini kita tuang sedikit demi sedikit, baru kita aduk-aduk ya. Ini tanpa menggunakan mixer, bikin kue bikang ini juga bisa ya. Nah, ini kita tuang perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Lama banget Mama Hasan gak upload video, hampir 2 minggu full, karena ada sesuatu dan lain hal ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salahnya selama ini Mama Hasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk resep yang satu ini, kali ini Mama Hasan mau bagikan resep kue bikang coklat yang hasilnya itu lebih lembut, lebih bersarang, lebih kecil-kecil untuk hasil kuenya. Jadi ikutin terus, jadi kalian tahu tipsnya seperti apa, bisa bikin kue bikang lebih cantik dan juga lebih kenyal, berserat dan juga lembut ya. Nah, setelah dituang santannya itu bertahap, ini kita aduk-aduk dulu. Kalau sekiranya sudah bisa diaduk seperti pasta seperti ini kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar licin ya teman-teman, jangan ditambahkan santan dulu. Jadi untuk teksturnya seperti ini ya, benar-benar lembut dan juga licin, mengkilap seperti ini, baru kita tambahkan untuk sisa santannya. Nah, dalam tahapan ini yang menentukan seratnya itu kecil-kecil dan juga bersarang itu di tahap ini ya teman-teman. Jadi cara ngaduknya atau tekstur dari adonannya itu sangat mempengaruhi. Jadi tips pertama, adonannya harus kalis ya. Setelah semuanya tercampur, kita tambahkan kira-kira 1 sendok makan pasta coklat ya. Ini yang bikin spesial karena rasa coklat itu masih jarang yang pakai untuk kue bikang ya. Karena rasa coklat itu disukai oleh semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Anak aku aja sampai suka banget dengan kue bikang yang satu ini. Padahal sebelumnya nggak ada ya suka dengan kue tradisional khususnya bikang. Nah, ini kita diamkan dulu. Ini tujuannya supaya glutennya itu lebih terbentuk dan juga nanti
seratnya itu lebih kecil-kecil lagi dan juga lebih bagus untuk hasil akhirnya. Setelah didiamkan 30 menit minimal, ini kita aduk-aduk dulu baru kita siap untuk mencetaknya. Seperti biasa, untuk tips penting dari pencetakan kue bikang supaya hasilnya itu bagus, itu adalah cetakannya harus benar-benar panas ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk mengoles dengan air garam. Tujuannya supaya nggak lengket dan juga menambah rasa gurih pada kuenya. Nah, setelah itu kita diamkan dulu beberapa detik atau setengah menit gitu ya. 30 detik atau setengah menit atau 60 detik juga nggak apa-apa, pokoknya dikira-kira sekiranya sudah sedikit panas lagi setelah dioles air garam, baru kita tuang untuk adonannya. Nah, untuk posisi apinya di sini aku pakai api besar di awal ya untuk memanaskan cetakannya supaya lebih cepat panas. Kita panaskan dulu untuk cetakannya itu sekitar 5-10 menit tergantung api kompor yang kalian gunakan. Baru setelah itu kita tuang untuk adonannya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini videonya tidak aku potong, cuma aku percepat aja. Jadi kalau cetakannya sudah benar-benar panas, hasilnya seperti ini. Ketika dituang masih pakai api yang besar ya teman-teman. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat, itu biasanya muncul gelembung-gelembung di tengahnya. Jadi untuk menandakan kue bikang itu berhasil itu dari munculnya gelembung itu dari tengah ya teman-teman. Kalau sekiranya api kompor kalian seperti punya aku kurang merata, ini bisa digeser-geser sampai benar-benar merata untuk matangnya. Nah, setelah tadi muncul gelembung, ini apinya bisa dikecilkan paling kecil karena ini tunggu pematangan paling atas aja. Ini bisa ditutup ya. Setelah semuanya matang, tidak ada bahan yang basah, ini bisa diangkat. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini hasilnya sempurna banget, belum dicungkil aja sudah kelihatan. Kita taruh di wadah dan ditutup supaya kelembabannya tetap terjaga. Kemudian ini kita keluarkan. Cara mengeluarkannya itu gampang banget, cukup pakai sendok nasi seperti ini, dicungkil di bagian pinggirannya, baru ini kita keluarkan. Kalau di oles dengan garam itu lebih gampang ya teman-teman ngeluarinnya, jadi nggak lengket gitu. Dan juga dari cetakannya ya teman-teman, ini mohon maaf cetakan Mama Hasan itu sudah lama, sudah sering bikin kue bikang, jadi untuk bagian dalamnya itu memang sengaja tidak digosok sampai mengkilap, jadi dibiarkan, tapi juga dibersihkan, cuman dibersihkan untuk sisa-sisa kuenya saja, jadi itu tetap bersih. Tapi untuk keraknya itu karena sudah nyetak kue bikang beratus-ratus kali jadi itu bagian dalamnya itu hitam gitu ya, itu karena sering kena air garam dan juga sering dipanaskan, sering berulang kali dipakai gitu ya. Tapi juga bikin kuenya ini cantik ya teman-teman, jadi rahasianya itu juga, jadi cetakannya ini sudah sering dipakai itu pasti bakalan cantik untuk hasil kuenya. Nah, bisa kalian lihat itu bagian belakang kue bikang aku itu tidak ada yang gosong sama sekali, hasilnya juga lembut menul ya teman-teman, kelihatan banget ini terlihat kenyal. Kemudian seratnya itu halus, tidak besar sama sekali, kecil-kecil ya teman-teman, gemes banget. Dan juga warna coklatnya itu loh bikin penasaran dengan rasanya. Jadi kalian juga penasaran, bisa pakai resep yang satu ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, seratnya itu gemes banget.
cantik dan juga lembut, kenyal, semua jadi satu. Pokoknya ini resep kue bikang paling bagus, paling best seller dan juga paling sempurna yang pernah aku bikin ya teman-teman. Jadi kalian wajib juga bikin di rumah. Nah, untuk merekahkannya ini banyak banget versinya, ada yang digunting, ada direkahkan langsung, atau pakai tutup botol, pakai tanpa tutup botol pun bisa. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Dalam satu resep yang aku bikin tadi menghasilkan 20 biji kue bikang. Jadi kalian wajib cobain di rumah, hasilnya sempurna banget. Yuk kita lihat ya teman-teman, seratnya seperti ini, halus kecil-kecil, dan ketika disobek ini benar-benar lembut tapi juga ada kenyal-kenyalnya. Seratnya itu cantik banget, bisa disuir-suir ya teman-teman, saking kecil-kecilnya dan juga halus ya, nggak kasar sama sekali. Untuk tampilannya juga coklat banget. Pokoknya ini resep baru terbaru dari aku. Kalian wajib coba. Untuk teksturnya seperti ini mirip seperti bolu karamel ya teman-teman. Jadi lembut kenyalnya itu mirip dengan bolu karamel, seratnya juga panjang-panjang, cantik banget pokoknya. Ini resep terbaik yang pernah aku bikin, dapat resep dari seorang teman yang sangat ahli dalam membuat kue bikang. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga bisa berguna bagi kalian yang masih belajar bikin kue bikang yang satu ini. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.